Kita mulai dengan melihat kenyataan. Indonesia punya total penduduk lebih dari 270 juta jiwa, sehingga SDM-nya adalah kekuatan utama, tapi kenyataannya, kualitas SDM kita masih jauh dari optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, tingkat pengangguran Indonesia di 2023 berada pada kisaran 5,86%. Ini menandakan bahwa meskipun banyak orang mencari kerja, tidak semua dapat terserap ke industri yang produktif. Selain itu, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri modern, misalnya kurangnya kemampuan digital, bahasa asing, dan adaptasi teknologi. Banyak lulusan yang tidak siap bekerja karena kurikulum dan pendidikan belum selaras dengan kebutuhan pasar. Dalam konteks pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, pemerintah telah menerbitkan Perpres 68 tahun 2022 sebagai upaya merevitalisasi pendidikan vokasi dan menyelaraskan pelatihan dengan industri. Namun tantangannya masih sangat besar, terutama di wilayah terpencil, dengan fasilitas dan guru yang terbatas. Dengan kondisi ini, kita harus menyadari, potensi SDM kita besar, tapi banyak kendala struktural yang menghambat agar potensi itu bisa menjadi kekuatan nyata. Kendala struktural dan sistemik dalam pengembangan SDM Indonesia. Masalah utama SDM Indonesia bukan hanya soal jumlah penduduk atau seberapa besar potensi yang kita miliki, tapi lebih dalam dari itu ia menyangkut struktur dan sistem yang belum sehat. Banyak sekolah berdiri megah di kota, tapi di desa masih ada ruang kelas dengan dinding kayu dan papan tulis yang sudah rapuh. Guru berjuang dengan keterbatasan, sementara murid belajar tanpa fasilitas yang layak. Ketika dunia berbicara tentang artificial intelligence dan revolusi digital, sebagian anak bangsa bahkan masih kesulitan mendapatkan jaringan internet stabil untuk belajar daring. Kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan industri juga kian melebar. Banyak lulusan memiliki ijazah, tapi tidak punya keterampilan yang relevan. Mereka tahu teori, tapi tak terbiasa menyelesaikan masalah nyata. Sementara itu, birokrasi dan regulasi kita masih berlapis-lapis. Setiap kebijakan yang turun sering berhenti di meja administrasi. Data terlambat, koordinasi lemah, dan kadang dana tidak sampai ke tempat yang membutuhkan. Inilah wajah kendala sistemik kita. Bukan karena rakyat tidak mau maju, tapi karena sistem belum sepenuhnya menyiapkan jalan agar mereka bisa berkembang. Mengapa Indonesia seolah berperang dari dalam? Setiap kebijakan yang lahir dari niat baik, seharusnya menumbuhkan harapan. Tapi di negeri ini, tidak jarang kebijakan justru melahirkan perlawanan. Kita menyaksikan rakyat yang turun ke jalan, guru yang menolak aturan baru, dan masyarakat yang merasa kebijakan tidak berpihak pada mereka. Mengapa hal ini terjadi? Karena seringkali, kebijakan disusun dari atas tanpa benar-benar menyentuh realita di bawah. Masyarakat diminta berubah cepat, padahal sistem pendukungnya belum siap. Pemerintah berbicara soal efisiensi, sementara rakyat berbicara soal keberlangsungan hidup. Pemerintah bicara tentang target digitalisasi, sementara sekolah di pelosok masih berjuang menyalakan komputer tua. Perbedaan pandangan ini melahirkan jarak yang pelan-pelan menjelma menjadi konflik. Ketika rakyat tidak lagi percaya pada kebijakan, maka yang terjadi bukan lagi kolaborasi, tapi perlawanan. Inilah yang dimaksud dengan perang dari dalam. Bukan perang senjata, tapi perang kepercayaan. Sebuah perang yang membuat energi bangsa habis untuk saling curiga, alih-alih bersatu membangun kualitas manusia, dan selama perang ini masih terjadi, pembangunan SDM hanya akan berjalan di tempat, sementara dunia terus melaju tanpa menunggu kita. Dunia global, perang ekonomi dan teknologi, sementara Indonesia berperang dari dalam, dunia luar berada dalam konflik besar, persaingan ekonomi, teknologi, inovasi digital. Negara-negara maju dan negara neoliberal memperkuat ekosistem teknologi AI, automasi, data besar, rantai pasok global sebagai alat dominasi baru. Mereka berebut talenta global, investasi teknologi tinggi, menguasai supply chain, dan menerapkan kebijakan proteksi atau pengaturan yang menguntungkan industri strategi. Dalam konteks itu, negara yang tertinggal SDM-nya akan sulit bersaing, terlambat adopsi teknologi, produksi mahal, dan tak punya inovator. Artinya, meski dunia berperang di panggung teknologi, Indonesia tidak boleh terlena, kita harus bertransformasi. Agar bukan hanya penonton tapi pemain aktif. Keterkaitan antara permasalahan SDM dengan konflik kebijakan, di bagian ini kita menyambungkan benang merah. Hambatan internal SDM menjadi pemicu konflik kebijakan, dan itu membuat kita kehilangan momentum menghadapi persaingan global. Contoh, kalau kualitas guru rendah dan fasilitas praktik lemah, maka kebijakan pelatihan tinggi, misalnya revolusi kurikulum digital, dianggap membebani sekolah kecil di daerah terpencil. Muncullah penolakan. Jika adopsi teknologi dipaksakan tanpa persiapan SDM, maka pengguna di lapangan menolak atau tidak efisien. Jadi konflik kebijakan adalah gejala bahwa pembangunan SDM belum cukup matang. Keterlambatan implementasi SDM membuat kita tertinggal lebih jauh di kancah global.
Karena ketika dunia maju dengan teknologi, kita masih memperjuangkan dasar-dasar kualitas manusia. Solusi strategis dan harapan masa depan SDM Indonesia. Masalah SDM Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan besar, tapi dengan langkah nyata yang menyentuh akar persoalan. Kita perlu melibatkan masyarakat sejak awal, agar kebijakan tidak hanya turun dari atas, tapi lahir dari kebutuhan nyata di bawah. Pendidikan dan pelatihan harus menyesuaikan zaman, bukan sekadar teori, tapi membentuk keterampilan yang siap digunakan di dunia kerja dan teknologi. Pemerintah, industri, dan masyarakat harus berjalan bersama, bukan saling menyalahkan. Dan yang paling penting, kebijakan harus transparan, agar kepercayaan tumbuh kembali. Jika langkah-langkah sederhana ini dijalankan dengan konsisten, Indonesia tak perlu lagi berperang melawan dirinya sendiri. Kita akan berdiri sejajar dengan dunia bukan karena kekayaan alam kita, tapi karena kekuatan manusia yang kita miliki. Bangsa ini tidak akan kalah karena kebijakannya, tapi karena manusianya yang berhenti belajar dan berhenti peduli. Mari hentikan perang dari dalam, dan mulai membangun dari hati. Karena masa depan Indonesia ada di tangan manusia yang mau berubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tak tertinggal video reflektif berikutnya. Progress begins when Chora gets understanding.